Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema persanatan yang harus diketahui. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita langsung masuk ke mukaddimah dari beliau. Habis itu satu hadis baru kita zikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ya ila Abil Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Dimashqi كما قال بقراءتي عليه هو يسمع في جماد الآخرة من سنة 37 و600 بجميع حلب المعروسة. Jadi kata Imam Abul Hajjaj, saya mendengar ya, jadi beliau ini ngajar di kota Aleppo di tahun 637. Di kitab ini diajarin sampai tahun 600 lalu. Jadi dulu kalau orang ngajar, muridnya ada nyatet imla. Jadi dulu cuma majelis pengimlaan, kan dulu nggak ada mesin fotokopi, jadi cara memperbanyak kitab diimlakan. Ya, dengan adanya mesin cetak, maka ilmu ini jadi hilang, ilmu imla. Insya Allah di suatu masa nanti kita akan hidupkan ilmu imla. Ya, insya Allah ya, ilmu mengimla. Ya, tapi tentunya nanti yang ikut yang bisa bahasa Arab, yang lain dengerin aja. Ya. Qultu lahu ya, أخبركم شيخان أبو طاهر علي بن أبي سعيد بن علي بن عبد الواحد بن أحمد ابن فذاشة وأبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حمد الخباز القراني الأسبهانياني قراءة عليهما بأسبهان ya. Jadi murid baca depan guru, itu namanya qira'atan ala syekh ya. Nah ini yang diterapkan oleh dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub Allah yarham. وبالقال قال حدثنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصرفي الأشقر قراءة عليه ونحن نسمع. قال أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن حسين بن محمد بن فاذشة قراءة عليه في شوال سنة 30 و400. Orang dulu bulan Syawal nggak hari rayaan, dengerin hadis nih. Tahun 430-an di bulan Syawal mereka ngaji hadis. Ya, apa kata Imam Abul Husain? Anba'ana menyampaikan kepada kami, mengajarkan kepada kami Imam Tabarani. Nama lengkapnya tadi apa? Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ya, Al-Lakhmi At-Tabarani Al-Hafiz. Nah, teman-teman, gelar Al-Hafiz dulu hanya kepada orang yang menghafal sanad. Ada yang ngasih angka, tapi angka ini nggak mutabar. Terakhir kita kalau menyebut Al-Hafiz, orang yang hafal hampir semua hadis. Gitu, hampir semua diberi gelar apa? Al-Hafiz. Ya. Tapi setelah Imam Suyuti, gelar Al-Hafiz tidak lagi kepada penghafal hadis dan sanad. Karena kalau itu banyak yang nggak masuk. Ya, Sidi Ahmad Al-Ghumari juga Al-Hafiz, tapi dia nggak begitu. Sidi Abdul Ghumari, Sidi Abdul Hayy Al-Kattani, bahkan mungkin Syekh Yasin disebut Al-Hafiz. Tapi tidak kategori Al-Hafiz zaman dulu. Zaman dulu itu kata Imam Bukhari, "Ma sami'tu haditsan fanasitu." Aku tidak pernah lupa satu hadis yang aku dengar. Kalau antum gimana? Ma hafiztu hadisan sami'tuhu ya. Aku tidak pernah hafal hadis yang aku dengar. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi setelah Imam Suyuti, ilmu hadis pun memang tidak memerlukan lagi sanad, kecuali sebatas ijazahan, syahadah, legitimasi, dan tabarukan. Ya, sehingga ilmu hadis mengalami menyusut sampai datang Syekh Yasin, baru hidup lagi ilmu sanad. Ya, dan kita bersyukur di dunia thariqah dan ilmu tahfiz Quran itu tetap dijaga. Jadi tahfiz Quran orang thariqah ahli hadis masih menjaga sanad ya. Jadi kalau ada orang ngomong dulu ya, bapak itu nasabnya anak, maka guru nasabnya murid gitu. Betul ya?
Bahasa Arabnya gimana Bu ya? Al-abu nasabul walad wa syaikhu nasabul murid ya. Wallahu a'lam. Bener nggak ibaratnya begitu? Apa kata Imam Tabrani? Nah, mukadimah ini lalu kita baca satu atau dua hadis. Beliau berkata, "Hadza kitabun allaftuhu." Ini kitab aku susun jami'an, mengumpulkan li'adiyati Rasulullah SAW, mengumpulkan doa-doa baginda Rasulullah SAW. Wa haddani ala dhalik anni ra'aitu katsiran minan nas, yang memotivasi aku melakukan ini karena melihat banyak orang qad tamassaku bi'adiyatin, ya, karena banyak orang berdoa dengan mengambil rujukan doa-doa yang bersajak, ya, sajain, ya, bi'adiyati sajain gitu ya. Wa adayatin wudi'at ala adadil ayyam mimma allafahu al-warraqun la turwa Rasulillah, ya. Dan doa-doa yang dikumpulkan oleh warraqun ini sebutan lain dari orang otodidak. Orang-orang otodidak kalau sekarang, mohon maaf, bisnis kitab. Bisnis, misalnya orang lagi senang doa nih, maka cetak buku doa. Orang lagi senang ngajiin hikam, tuh berapa lama waktu itu, hampir semua penerbit Islam nerbitin hikam, ya, demam hikam saat itu, ya. Lagi rame Imam Abul Hasan Asy'ari, rame orang nerbitin Al-Ibana, ya, dan lain sebagainya. Nah, beliau melihat inilah turwa Rasulullah, tidak diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin min ashabi, bukan lagi dari sahabatnya, bukan wala an ahadin min tabi'in, bukan juga dari tabi'in. Berarti dalam konsep Imam Tabrani ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi. Beliau ini salaf. Doa itu boleh dari Nabi, boleh dari sahabat Nabi, boleh dari tabi'in atau orang yang bersanad. Berarti boleh ke imam. Jangan dari warraq. Apa arti warraq? Orang otodidak baca nulis di kertas. Warraq artinya ahli kertas. Diambil-ambil, dicomot-comot, digabungin. Tapi kalau dari imam boleh, gitu maksudnya. Beliau ini kan masih generasi salaf. Makanya dimaksud kalau dari imam nggak apa-apa, gitu maksudnya. Ma ruya Rasulullah SAW min al-karahiyah lis-saj'i fi du'a wa ta'addi fihi, ya. Kenapa? Karena ada juga satu riwayat bahwa makruh berdoa dengan doa berlebihan. Doa berlebihan itu bagaimana? Harus mesti pakai sajak, belakangnya mesti sama, ya. Berdoa bersajak itu ya. Yang bagus itu kan ada Allah, bagaimana? Ma min dhanbin illa ghafarta wala min dainin illa addaita. Semuanya gitu ya belakangnya. Bagus kalau cocok, kan ada yang nggak cocok. Nabi sesekali juga pakai sajak, ya. Allah min a'udzubika min arba', gitu kan. Ada kan hadis begitu? Ya Allah, lindungi aku dari 4 hal. Wa bada'tu wa fa'alaftu hadzal kitab bil asanid al ma'thurati an Rasulillah SAW. Maka aku kumpulkan dalam kitab ini riwayat-riwayat yang bersambung dari Nabi SAW. Jadi kalau sekarang orang nanya gini, ini doa sumbernya dari mana gitu. Maka kita di Maksurat insya Allah nih, nanti kita terbitkan yang versi yang mungkin beberapa yang baru, nanti akan berkembang terus, ya. Dari situ ada sanad, benar nggak? Ada sanad nggak di belakangnya? Tolong nanti dibantu terjemahin ya nanti. Nah, nanti kita juga ada buku Thariqah. Saya udah kasih daminya dulu ke Buya Aldomi. Buya Aswi juga dapat ya? Dapat nggak dulu? Al-Ilahiyah itu. Kalau ada kurang-kurangnya nanti mohon dibenerin nanti.